Sama-sama belum tentu. Kalau belum tentu itu bisa jadi, bisa kagak. Kan belum tentu, bukan dengan pasti. Sementara ilmu kesehatan ini ilmu pasti, Bu. Eksak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak. Semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Viva Republik Indonesia. Ya guys, apa kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan sehat. Jangan lupa, nih, Kustulindi, ini ramuan herbal luar biasa untuk meningkatkan imunitas kita, untuk melawan segala macam infeksi dari luar, dan mudah-mudahan yang sakit dari kita insya Allah jadi penghapus dosa, penambah pahala, dan mudah-mudahan cepat sehat. Dan yang sehat dari kita mudah-mudahan dijaga sama Allah dalam keadaan yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik guys, konten gua kali ini adalah gua kemarin ikut webinar ya, ikut Zoom webinar. Ada MUI di situ, ada pokoknya dari MUI ada wakilnya 2, terus ada dari Kemenkes. Nah, di webinar itu diadakan oleh Halal Corner. Bagus sih judulnya, vaksin haramkah, darurat gitu ya, kurang lebih ya, nggak bisa baca nggak bisa ingat judulnya pas gitu, tapi kurang lebih begitu. Cuman kemarin itu kita nggak dapat kesempatan untuk berdialog dengan Ibu Nadia ya, yang dari Kemenkes. Kalau dari MUI alhamdulillah kita kan udah ngirim surat tuh minta waktu untuk audiensi. Kita belum dapat kabar, tapi mudah-mudahan sesegera mungkin kita dapat kabar. Dan untuk Bu Nadia ini ada beberapa hal yang pengen gua ini kok begini gitu, ya kan? Boleh dong Bu ya kritis. Ya, Bu Nadia ini wakil dari Kemenkes itu dalam webinar ini. Beliau berbicara udah gua potong nih 51 menit. Jadi ada gue lompat-lompatin aja ya. Gue berharap dari pihak Kemenkes bisa ada dialog begini. Dialog yang benar-benar dialog, jangan lewat webinar aja. Kalau bisa ketemu Bu. Jadi kita puas dialognya gitu Bu. Bukan dibatasi waktu dan Ibu berbicara dengan lisan, kami dengan tulisan. Nah itu susah. Banyak pertanyaan yang belum terjawab. Oke, ini kita dengarkan pemaparan beliau dulu di webinar itu. Ini sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kita reaksi karena ini 51 menit belum reaksi. Jadi nanti kita lihat kalau udah kepanjangan gua cut. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya vaksinasi COVID-19 ini merupakan bagian daripada upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ya. Kita tahu bahwa vaksin ini sudah diketahui sejak lama dapat mencegah beberapa penyakit yang menular dan berbahaya ya. Jadi dan dengan kekebalan yang utama ini, ketika sebagian besar kelompok masyarakat rentan terinfeksi itu diberikan vaksinasi, maka tentunya penyebaran tersebut dapat dibatasi atau kita hentikannya. Kemudian kalau kita lihat bahwa sebenarnya kekebalan itu bisa saja terjadi pada masing-masing individu melalui yang kita sebut sebagai kekebalan alamiah. Tapi kalau kita menunggu kekebalan alamiah itu muncul, pasti akan membutuhkan waktu. Nih, yang seperti ini Bu, Ibu ini kan Kemenkes ya, dari Kemenkes. Ini kan diagram biasa Bu. Bukti di lapangan ini atau apakah hanya asumsi Ibu? Natural immunity itu bagus Bu, by data kami punya. Natural immunity lebih daripada vaksin. Ada datanya Bu. Ada risetnya, ada jurnalnya.
Dan kalau berbicara soal herd immunity, ya Indonesia sudah sangat herd immunity. Udah nggak perlu lagi pemaksaan, Bu. Nggak perlu pemaksaan. Dengan alasan apa lagi perlunya pemaksaan nih? Herd immunity udah dapat, natural immunity itu bagus. Kata ibu, wah kalau kita menunggu, terus maunya ibu gimana? Nggak usah nunggu, sikat aja terus gitu. Dengan paksa. Kok bisa ya? Sisi lain, kalau kekebalan alamiah itu terjadi tanpa kemudian kita perhitungkan dengan baik, tentunya angka kesakitan dan kematian itu yang akan terjadi, akan banyak jatuh korban, karena belum tentu imunitas seseorang itu akan sama pada orang lain. Respon. Kalau memang tahu belum tentu, ya riset, Bu. Sama-sama belum tentu. Kalau belum tentu itu bisa jadi, bisa kagak. Kan belum tentu, bukan dengan pasti. Sementara ilmu kesehatan ini ilmu pasti, Bu. Eksak. Ibu dokter kan ya? Terhadap antigen ataupun virus itu akan sama. Nah, jadi memang kalau kita lihat, ya, mendapatkan imunitas dengan cara didapat atau dengan vaksinasi itu menjadi penting, karena dengan mendapatkan imunitas yang kita dapatkan itu, kita sudah mengukur berapa jumlah kadar virus yang harus disuntikkan untuk bisa mendapatkan titer antibody yang optimal. Nah, ini kita ketahui melalui berbagai uji klinis yang... Nah, uji klinis ya, Bu ya. Nih, Bu, minta maaf. Kenapa sebelum di vaksin itu kenapa nggak ada uji titer antibody, Bu? Kan Ibu yang ngomong. Mestinya selain screening tentang penyakit bawaan komorbid, ya mestinya ada uji titer antibody. Kan Ibu yang bilang. Sekarang kenapa nggak dipakai itu? Mestinya ada uji titer antibody. Ini yang kemarin kami selama diskusi, ini jujur aja, selama diskusi kami gemes gitu. Ini nggak bisa ngomong, kok Ibu ngomong begini satu jalur aja. Kali ini saya reaksi, Bu. Ini gue buat 15 menit ya. Insya Allah nih, gue reaksi satu persatu. Nggak ada tes titer antibody ya, Bu ya? Ini pada prinsipnya, vaksin itu adalah melatih sistem imun kita melawan kuman dan bakteri yang menyebabkan kemudian kekebalan spesifik. Yang pada akhirnya ini yang menjadi penting, mengapa bukan hanya satu orang saja yang cukup divaksin, tapi semua harus cukup untuk kemudian dilakukan vaksinasi. Ini gimana teorinya, Bu? Jurnal yang mana, Bu? Semua. Mestinya kan ada presentasinya, Bu. 60%, 70% sudah cukup herd immunity. Belum lagi yang punya natural immunity. Ini Ibu, herd immunity adalah kekebalan kelompok. Nih ya, gua bacain ya. Herd immunity adalah kekebalan kelompok yang besar, misalnya 70%, sehingga sebagian kecil 20% yang belum punya kekebalan juga terlindung. Nah, sekarang udah berapa persen? Ini Kementerian Kesehatan ngomong begini nih, gimana ya? Lanjutin ya. Adalah mencapai yang kita sebut sebagai kekebalan kelompok. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita vaksin, kita sudah mengenal sebuah infeksi daripada virus karena kita sudah punya antibodinya. Kenapa kita sudah punya antibodi? Karena kita sudah pernah terpapar dengan jenis virus tersebut. Dan kalau kita terpapar, artinya kita sudah ada sistem pertahanan di dalam tubuh kita. Nah, kalau kemudian pertahanan tubuh itu kita lakukan secara bersama-sama, itulah yang kita sebut sebagai kekebalan kelompok. Mungkin gambarnya kita masih ingat bagaimana sebuah virus yang harusnya ingin memperbanyak diri di dalam tubuh seseorang manusia, tapi kemudian jelas tidak bisa karena semua orang memiliki proteksi-proteksi yang kemudian kita tahu bahwa pada saat seseorang divaksin dia akan segera menetralkan dan kemudian akan segera menekan jumlah virus.
Ini semuanya berdasar asumsi ini ada data nih, coba deh. Jumlah kebutuhan vaksin, jumlah produk total 269,6 apa ini? Juta. Satuannya apa ini? Oh iya, juta jiwa. Jumlah pendudukku lebih dari 18 tahun 188 juta. Eksklusi ibu hamil terpapar COVID komorbid tidak terkontrol 7,2 juta. Jumlah penduduk kurang lebih 18 tahun yang bisa divaksin 181 juta. Nah berarti kita efikasinya udah, herd immunity-nya udah. Kenapa masih maksa-maksa ya? Herd immunity skenario 1, herd immunity skenario 2, 80%. Efikasi rate 80%. Wah, keren loh. Itu dari jurnal mana tuh ya? Cakupan untuk mencapai herd immunity 75%, 100%. Wah, herd immunity-nya 100%. Terus tadi itu titer antibody gimana Bu ya? Virus yang ada dalam tubuh kita sehingga tidak menjadikan penularan kepada orang lain. Dan yang penting itu karena jumlahnya ditekan, orang lain tidak tertular. Dan yang kedua adalah yang jadi masalah Bu, setelah divaksin masih bisa menular Bu. Bisa menularkan dan bisa tertular. Aduh. Iya. Elah Bu, diskusi debat terbuka gitu loh Bu. Jadi enak kita by data dan fakta gitu loh Bu. Ini banyak loh blunder-blundernya Ibu ini. Yang apa ya, beliau berbicara hanya dengan asumsi, dengan maunya beliau aja. Dan ini kayak bukan ilmiah Bu. Minta maaf dengan segala hormat. Dan untuk MUI, Majelis Ulama Indonesia, kalau mau menerima informasi itu yang luas gitu, jangan cuma tertutup dari Kemenkes saja. Nih MUI, gue mau tanya nih, nanti kita akan reaksi juga MUI nih. Dan gue juga udah ngirim surat ke MUI. Ini gimana ya? kita sendiri menjadi tidak sakit parah karena jumlah virusnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang belum divaksin. Karena dia responnya cepat seperti itu. Nah, kalau memang orang yang belum divaksin itu tapi udah pernah terpapar dan punya natural immunity, udah pernah dicoba nggak Bu? Udah pernah dites titer antibody? Kan nggak ada tes titer antibody itu terhadap COVID. Dan jurnal terakhir, riset terakhir yang kita baca, ini yang varian baru, itu Ibu Siti Fadila Supari aja bilang itu cuma spike-nya aja. Dan itu yang kena yang sudah vaksin. Lucu juga nih, makanya ini negara kita nih, minta maaf Ibu Siti Nadia, saya lebih percaya Siti satunya Bu, Ibu Siti Fadila, bukan Siti Nadia. Kalau Ibu Siti Nadia begini amat ya. Maaf nih Bu, ayolah diskusi. Kita juga punya data kok, kita punya riset. Bahkan dokter-dokter yang ada sama saya nih, insya Allah siap turun kalau memang dipanggil di forum resmi. Kami siap turun di forum resmi Bu. Kami bukan penyebar hoax, kami kepingin pandemi ini selesai. Dari mana dia ngomong vaksin ini bisa bangkitkan immunity, herd immunity ini? Kalau memang udah ada herd immunity Bu, ya sudah, nggak usah paksa-paksa. Kami ini sekali lagi bukan anti vaksin, tapi anti mandatorinya Bu, yang dijadikan persyaratan, dijadikan macam-macam. Ini Ibu bahas juga. Nanti ya kita bahas di episode kedua tentang bagaimana Ibu ini berbicara tentang masalah hukum terhadap pemaksaan vaksin. Ini tambahin dikit nggak apa-apa ya. Kita tahu replikasi yang terjadi oleh virus itu sangat cepat. Nah, untuk kemudian kita mencapai kekebalan kelompok, itulah yang dihitung bahwa minimal harus 70% daripada masyarakat mendapatkan vaksinasi. Nah, ini yang kita hitung. Nah, minimal 70%. Indonesia udah berapa persen Bu? Jujur aja. Di atas 80% kan Bu? Itu di awal kita mendapatkan angka 181,5 juta. Nah, langsung dilewati, nggak dijelasin penuh. Indonesia udah berapa yang divaksin Bu? Kasih tahu dong. Mestinya udah herd immunity tuh.
tahu bahwa ini langkah penemuan awal daripada vaksin yang menemukan genom mRNA-nya 10 Januari 2020 yang kemudian terus dilakukan pengembangan vaksin. Tadi saya sampaikan bahwa vaksin ini adalah sebenarnya bagian biologis daripada virus tersebut yang dapat menimbulkan kekebalan pada seseorang. Nah, di sisi lain, vaksin tadi pasti akan melalui berbagai uji klinis, bahkan dimulai dari preklinis, artinya betul-betul dari sisi safety-nya itu betul-betul diperhatikan. Kemudian kalau kita bicara mengenai uji klinis 1 yaitu safety atau imunogenitasnya, kemudian untuk uji klinis 2 itu pada populasi yang jauh lebih besar, dan uji klinis tahap 3 itu yang lebih besar lagi jumlahnya, karena semakin banyak orang yang divaksin pada uji klinis tersebut, maka akan semakin bisa kita melihat variasi yang terjadi di tiap-tiap orang. Artinya Nah, alhamdulillah Ibu. Berarti kita uji klinis ya Bu. Kalau uji klinis diperhatikan Bu. Gua nggak mau badan gue jadi ujian. Kalau ujian Bu dibuat uji klinis, ya, ini buat bangsa Indonesia nih. Ini nanti gue terusin nanti ya. Ini gue terusin nanti. makin bisa kita memonitoring. Gue terusin nanti ya. Kalau memang uji klinis Bu, ini gue ingetin nih 11.58 menitnya. Kalau memang uji klinis, jangan mandatori Bu. Itu, waduh, uji klinis itu Bu, berarti kita diperhatikan betul. Dan ini Ibu nggak bilang itu tahap pembuatan vaksin itu mestinya uji pre-klinis itu berapa lama, uji klinis paling nggak berapa lama, tahap 1, tahap 2 berapa lama, tahap 3 berapa lama, vaksin-vaksin sebelumnya itu berapa lama. Jadi orang tahu bahwa kita ini memang lagi diuji klinis ya Bu ya. Dan kalau uji klinis Bu, mestinya bukan cuma gratis, dibayar. Karena ada pasti nimbulkan efek samping. Nanti kita bahas lagi kalau Ibu, ini kalau kalian mau ya guys ya. Ini mau dilanjutin, kalian komentar di bawah. Kalian komentar di bawah. Kalau memang mau dilanjutin nih omongannya Ibu nih. Gue nggak nyangka nih dokter bisa ngomong begini. Jadi beliau itu ngomong kayak dikasih apa namanya draft, diomongin aja. Sementara kita nggak boleh mikir lain gitu. Yang barusan ini aja udah gua, ini di atas 14 menit ini. Itu udah gua banyak, kita punya pemikiran yang beda. Kalian share aja ini, kalau kalian masih mau ini dibahas Ibu Siti Nadia Tarmizi yang terhormat nih. Kita akan bahas terus dia nih. Dan kami siap dipanggil. Kami siap dipanggil. Ayo diskusi debat terbuka. Kami punya data tentang masalah efikasi vaksin, tentang masalah PCR, tentang masalah pandemi, tentang masalah penyelesaian ini pandemi. Karena kita juga punya tenaga-tenaga ahli yang luar biasa Bu, cuman belum berani bersuara. Itu aja dari gue. Kalian kalau mau ini dibahas lagi, silakan komentar di bawah dan di share. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya begini ya? Tapi nggak apa-apa. 11.58.